Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi tentunya dalam program TVR 17 bersama saya Rini Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang tentunya telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR Parlemen, TVR 17 selengkapnya. Berita pertama pemirsa, di sini masih dalam upaya membongkar transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah. Komisi 3 DPR RI menghadirkan anggota Komite Koordinasi Nasional dan Pencegahan dan juga Pemberantasan Tindak Pidana dan juga Pencucian Uang atau TPPU. Sri Mulyani dalam rapat kerjasama bersama Ketua Komite Mahfud MD siang tadi. Baca. Ini satunya. Pasalnya di sini pemirsa, Sri Mulyani tidak dapat hadir dalam rapat sebelumnya karena disebut harus menghadiri forum Menteri Keuangan se-ASEAN di Bali. Di sini melanjutkan rapat sebelumnya pada tanggal 29 Maret silam, Komisi 3 kembali menggelar rapat kerja yang dihadiri oleh Kepala Komite TPPU Mahfud MD dan juga anggota Komite TPPU Sri Mulyani serta Kepala Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana. Di sini pemirsa, Sri Mulyani dihadirkan untuk menjelaskan perbedaan data yang dimilikinya dan juga Mahfud MD. Pada rapat sebelumnya, Mahfud MD menyebut masih terdapat perbedaan data miliknya dan anggota Komite TPPU yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, baru-baru ini TPPU menggelar konferensi pers yang mengkonfirmasi kebersamaan data dan dimiliki Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Meski disebutkan sudah tidak ada perbedaan data, di sini Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Ahmad Sahroni menyebutkan TPPU tetap harus menyerahkan secara detail terkait data-data tersebut kepada Komisi 3. Dan di sini Sahroni menyebutkan Kepala Komite TPPU yaitu Mahfud MD belum memberikan data meski sudah diminta beberapa kali oleh Komisi 3 DPR RI. Komite TPPU memberikan penjelasan bahwa tidak terdapat perbedaan data antara Menko Polhukam dan Menkyu. Tetapi Ketua Komite TPPU belum menjabarkan secara keseluruhan. Ketua Komite TPPU menyatakan akan memberikan data kepada Komisi 3 DPR RI terkait dengan daftar penyampaian surat PPATK selama 2009 sampai 2023. Dan berita acara penerimaan surat yang sudah diserahkan by hand pada tanggal 13 November 2017. Sampai dengan hari ini Ketua Komite TPPU belum menyerahkan data tersebut. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan proses tender hingga kegagalan konstruksi dan juga kerugian negara, di sini Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kontraktor atau penyedia jasa konstruksi. Komisi 5 DPR RI mendorong peningkatan pengawasan proses konstruksi di proyek-proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, mulai dari proses pelaksanaan tender hingga penentuan kelayakan harga. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mendorong proses pelaksanaan tender dalam proyek pembangunan infrastruktur lebih transparan dan akuntabel. Peningkatan pengawasan terhadap kontraktor atau penyedia jasa konstruksi perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan proses tender hingga kegagalan konstruksi dan kerugian negara. Perlu peningkatan pengawasan terhadap setiap tahapan proses tender dalam mewujudkan pelaksanaan tender yang lebih transparan dan akuntabel. Yang kedua, perlu dilakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang tidak wajar yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia jasa konstruksi. Yang ketiga, perlu peningkatan keterlibatan penyedia jasa konstruksi lokal, utamanya untuk proyek strategis nasional di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri menyebut kontraktor lokal perlu dilibatkan dan diberdayakan dalam berbagai pembangunan infrastruktur di daerah. Keterlibatan ini dinilai penting karena kontraktor lokal dinilai lebih memahami situasi di lapangan dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlibatan kontraktor lokal. Nah ini sangat baik sekali. Soalnya dengan keterlibatan kontraktor lokal, dia tahu persis kondisi kontraktor itu dari A sampai Z. Apakah dia itu mempunyai pendukung alat berat dan segala macam atau tidak. Ini kan banyak di lapangan itu. Yang kawan-kawan kita dari daerah-daerah lain itu yang dapat kerjaan,
tidak didukung oleh alat-alat berat yang akan mengerjakan pekerjaan itu. Sehingga pada suatu ketika karena antri untuk menyewa alat-alat berat ini terjadilah keterlambatan bahkan pemutusan hubungan. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI berharap BUMN Pangan ID atau Food, di sini Bulog dan juga PT PN 3 memastikan pemerataan distribusi pangan seiring dengan konsumsi masyarakat yang diprediksi akan meningkat menjelang Lebaran. Jelang Hari Raya Lebaran, Komisi 6 DPR RI mendorong pemerataan distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga berbagai komoditas pangan. Komisi 6 DPR RI meminta BUMN Pangan ID Food, Bulog, dan PT PN 3 untuk memastikan distribusi pangan di seluruh wilayah di Indonesia jelang Lebaran merata. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuairina menyebut, ketiga BUMN ini harus memastikan distribusi komoditas pangan merata di berbagai daerah. Pasalnya diperkirakan konsumsi masyarakat menjelang Lebaran akan terus meningkat, memasuki minggu ketiga Ramadan. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi dan sinergitas antara BUMN pangan perkebunan untuk mencari solusi pemerataan distribusi pangan sehingga kenaikan harga pangan bisa diantisipasi. Kalau kami selalu menyampaikan semua dari mulai mungkin bahkan Bapak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, ya Kepala Bulog, mungkin juga ya yang Kepala Dinas ya, mungkin Kepala Dinas Perindak Provinsi Kota-Kota itu harus turun. Ya, karena saya lihat begitu mereka turun, harga stabil, ya, dan tidak adanya penimbunan. Dan tentu Satgas juga jalan, ya, sisi pengamanan daripada penyebaran bahan sembako ini harus jalan, harus harus bekerja maksimal ya. Jangan ada kepanikan, ya, karena begitu ada panik mereka akan numpuk barang dan terus maka akan ada terjadi adalah kenaikan harga yang tidak semena-mena. Nevi juga meminta ID Food sebagai leading sektor BUMN pangan terus mengawal dan memantau distribusi beserta stok pangan dari hulu ke hilir agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga pangan jelang Lebaran. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemberian tunjangan Hari Raya atau THR menjadi hal yang dinanti bagi para pekerja. THR diberikan kepada pekerja atau karyawan swasta serta pegawai negeri sipil menjelang Hari Raya keagamaan. Meskipun begitu pemirsa, pemberiannya tak selalu berjalan mulus. Bisa dikatakan bahwa THR kerap menjadi masalah bagi para karyawan. Terkadang ada perusahaan yang enggan atau lalai membayarkan THR sesuai dengan ketentuannya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata.
Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, di sini THR sendiri wajib dibayarkan maksimal 7 hari menjelang Hari Raya. Jika belum mampu membayar, perusahaan bisa mendiskusikannya dengan pekerja mengenai metode pembayaran. Terlebih di masa pandemi, banyak sektor yang terdampak secara ekonomi, akan tetapi tidak kondisi keuangan sudah kembali normal, THR wajib dibayar secara penuh. Jika tidak, akan ada sanksi administratif berupa denda sebesar 5% dari waktu keterlambatan pembayaran. Pembayaran THR tentunya yang menjadi persoalan bagi perusahaan menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI. Dan di sini pemirsa, DPR RI berharap perusahaan yang masih kesulitan membayar THR karyawannya karena kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya dapat berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas terkait agar menemukan solusi terkait persoalan THR tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi karyawan atau buruh di perusahaan pada 23 Maret 2023 lalu. Melalui surat edaran tersebut, Menaker mewajibkan perusahaan untuk memberikan THR keagamaan secara penuh, serta diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Diketahui pada tahun 2022, masyarakat melaporkan 1.700 perusahaan akibat pemberian THR yang tidak sesuai aturan. Untuk itu, surat edaran Menaker bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya keluhan karyawan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, serta mengawasi kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak karyawan. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menyampaikan pengusaha harus menyadari THR adalah hak karyawan yang wajib diberikan. Untuk itu, pemberian THR pada karyawan harus dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Mengingat Idul Fitri tahun ini akan berbeda dengan 2 tahun sebelumnya karena PPKM tidak diberlakukan lagi. Dari segi aturan kan udah bagus nih. Cuman dari segi pelaksanaannya, saya kira perlu himbauan dan perlu kesadaran dari pengusaha-pengusaha kita agar memberikan perhatian terhadap peraturan ini dan melaksanakannya dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tentu juga tidak dicicil. Pembayaran THR kadangkala masih menjadi persoalan bagi perusahaan. Beberapa perusahaan merasa keberatan atas kebijakan pemerintah karena kondisi ekonomi tiap perusahaan yang berbeda. Pada umumnya, kondisi keuangan yang tidak stabil, efisiensi, dan dampak pandemi COVID-19 menjadi alasan perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawan. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yasin memahami beberapa perusahaan masih kesulitan membayar THR bagi karyawan karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Untuk itu, pengusaha perlu berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan daerah agar menemukan solusi terkait persoalan THR. Kalau memang akan terjadi seperti itu, ya harus jauh hari sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kementerian Dinas Tenaga Kerja setempat. Jangan sampai timbul gejolak untuk mendapatkan haknya harus turun ke jalan. Nah ini kalau bisa jangan lagi. Jika kita niatin dengan benar dari jauh hari sebelumnya, saya rasa tidak akan ada masalah itu.
Sementara itu, menanggapi perusahaan nakal yang mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak karyawan, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendesak perlu adanya pengawasan dan mediator ketenagakerjaan yang proaktif untuk mengawasi dan memastikan pengusaha mematuhi aturan yang berlaku dalam pemberian THR. Surat edaran THR 2023 itu yang harusnya dipatuhi oleh perusahaan atau pemberi kerja. Pertama, karyawan yang baru sebulan saja dia sudah berhak memperoleh THR. Saya berharap pertama perusahaan jangan pelit-pelit lah, ngasihnya sebelum tanggal 14 sehingga punya waktu bagi pekerja untuk belanja. Nah, pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan provinsi harus ekstra keras sebelum mereka cuti bersama. Posko-posko pengaduan dibuka. Pemberian sanksi akan diberikan kepada perusahaan apabila tidak membayar THR kepada karyawan berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Adapun sanksi yang akan didapatkan perusahaan antara lain yaitu teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan kegiatan usaha. Lebih lanjut, THR keagamaan hanya diberikan kepada karyawan tetap, karyawan PKWTT, dan karyawan PKWT dari perusahaan yang mempekerjakannya. DPR RI menyayangkan pemerintah tidak mengatur pemberian THR bagi pegawai honorer pada Lebaran tahun ini. DPR RI akan terus berupaya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar membayarkan THR tepat waktu atau lebih awal sebelum jatuh tempo dengan jumlah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. DPR RI belum menerima naskah akademik dan juga draft rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana dari pemerintah. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa. Di sini dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 3 DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan juga Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU beberapa waktu lalu,
Ketua Komite TPPU yaitu Mahfud MD mendorong DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Namun, anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Johan Budi mengungkapkan RUU perampasan aset merupakan RUU inisiatif pemerintah dan juga hingga saat ini DPR RI belum menerima draft ataupun surpres terkait dengan RUU perampasan aset. Selengkapnya mari kita simak laporan rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa pada hari ini DPR RI khususnya Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat kembali dengan Komite TPPU, di mana akan dihadiri dari Ketua Komite TPPU yaitu Bapak Mahfud MD dan juga Sekretaris Komite TPPU yaitu dari Kepala PPATK dan juga anggota TPPU, Komite TPPU maksud kami yaitu Ibu Sri Mulyani yang juga selaku anggota Komite TPPU, di mana pada pertemuan dalam rapat yang pertama menghasilkan banyak tafsir yang ada di masyarakat. Di antaranya adanya perbedaan-perbedaan data yang terjadi apa yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Komisi 11 DPR RI dan pernyataan dari Bapak Menko Polhukam yaitu Bapak Mahfud MD di Komisi 3 DPR RI, yaitu diantaranya adalah terkait dengan RUU perampasan aset, di mana Bapak Mahfud MD pada saat itu mendorong kepada DPR RI ini untuk segera mengesahkan dari adanya RUU perampasan aset. Lalu sebagaimana sebenarnya RUU perampasan aset ini sudah berproses di DPR atau bahkan DIM-nya sudah atau draftnya ini sudah diserahkan belum sih ke DPR? Saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Bapak Johan Budi dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah Jawa Timur 7. Baik Pak Johan, seperti apa Pak? Sebenarnya prosesnya itu dari pemerintah itu sudah menyerahkan belum Pak ke DPR itu surpresnya terkait dengan untuk RUU perampasan aset untuk dibahas Pak? Gini, saya jelasin secara kronologi ya. Jadi membuat undang-undang itu antara Presiden dengan DPR atau pemerintah dengan DPR. Dalam konteks pembuatan undang-undang, inisiatif itu bisa berasal dari DPR, bisa juga berasal dari pemerintah atau presiden. Nah, kalau bicara soal RUU perampasan aset itu usul atau inisiatif dari pemerintah. Karena inisiatif dari pemerintah maka seperti draft, kemudian naskah akademik, kemudian yang berkaitan dengan itu datangnya dari pemerintah atau dari presiden ya. Kemudian ditutup oleh surprise namanya, surat presiden kepada DPR untuk membahas ini gitu. Nah, sampai minggu lalu itu saya kan baru di Komisi 3 ini setahun ya. Itu belum ada naskah akademik atau draft yang diserahkan atau diusulkan oleh pemerintah kepada DPR melalui Komisi 3. Saya belum tahu itu, belum ada setahu saya informasi itu belum ada gitu. Karena itu tentu tidak bisa kemudian RUU perampasan aset ini disahkan itu kan harus dibahas dulu. Ya, materi untuk membahas tidak ada gitu. Belum ada gitu. Jadi kalau saya sendiri sangat mendukung ya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud mengenai perampasan aset tuh, bahkan di rapat Komisi 3 kemarin kan saya sampaikan saya tidak hanya 100%, kalau perlu 1000% gitu. Intinya menurut saya memang penting perampasan aset ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membantu penegak hukum dalam konteks penegakan hukum terkait dengan aset recovery lah, kira-kira gitu. PPATK, KPK, kepolisian, kejaksaan yang berkaitan dengan penegak hukum lah. Itu semakin kuat lah posisinya dalam kaitan dengan aset recovery itu. Baik Pak. Pak, berarti dalam tanda kutip bola ini sebenarnya ada di pemerintah, bukan ada di DPR ya Pak ya? Bukan soal bola ini ada di mana, tetapi saya ingin menjelaskan proporsi yang sebenarnya gitu. DPR itu juga di dalam Prolegnas 2023
itu juga sudah memasukkan undang-undang perampasan aset itu gitu. Jadi sebenarnya ini udah lama ini. Yang saya tahu BPHN itu sudah membuat naskah akademik itu sejak 2012. Saya pernah membaca itu. Jadi naskah akademik itu sebenarnya sudah ada di BPHN waktu itu. Nah 2012 sampai sekarang kan waktunya lama sekali. Baru sekarang ada muncul rame lagi gitu. Nah artinya apa? Artinya ya kedua belah pihak pembuat undang-undang ini kalau mau serius ya baik itu pemerintah, baik itu DPR ya segera dibahas. Nah, membahas undang-undang itu kan ada mekanismenya tadi yang saya sampaikan. Ada usulan, kemudian panja dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Johan Budi atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Bapak Johan Budi, di mana tadi Bapak Johan Budi menyampaikan bahwa dirinya mendukung adanya pengungkapan kasus dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah untuk diusut secara tuntas. Dan tadi Johan Budi juga meminta agar dalam rapat kali ini dapat berfokus kepada pengusutan dari transaksi janggal tersebut, tidak terhadap konflik-konflik yang ada antara Menko Polhukam dan juga Komisi 3 DPR RI. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Sementara saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Baik pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 17. Dan pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Dedi Ramadan.
Ya, terima kasih rekan Rini dan pemirsa. Mari kita simak apa saja menjadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama, DPR RI dan pemerintah sepakat bentuk panja revisi Undang-Undang ITE. Pemerintah dan DPR telah sepakat membahas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kesepakatan ini didapat pada rapat Komisi 1 dengan Kemenkominfo, Johnny G. Plate, serta Kemenkumham yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Masyari pada Senin 10 April 2023 kemarin. Abdul Haris mengungkapkan bahwa masing-masing pihak telah membentuk panja untuk membahas revisi Undang-Undang ITE pada masa persidangan kelima tahun sidang 2022-2023. Terkait hal tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan pemerintah siap menindaklanjuti sampai dengan selesainya pembahasan revisi Undang-Undang ITE dengan cepat. Undang-Undang ITE dibentuk dengan harapan dapat menciptakan ketertiban di ruang cyber dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ITE memuat dua materi pokok, yaitu penyelenggaraan sistem, transaksi elektronik, dan pengaturan tentang cybercrime yang terkait Budapest Convention on Cybercrime, serta memperbaharui ketentuan hukum pidana dengan memberikan konteks ruang cyber pada ketentuan hukum pidana. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Di sini yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 2 DPR RI yang meminta Kemenpan RB untuk segera menyelesaikan polemik tenaga honorer. Anda dapat melihat tayangannya dalam layar kaca Anda saat ini, di mana Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honor sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honor pada 28 November 2023. Hal ini menjadi salah satu butir kesimpulan dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB pada Senin 10 April 2023. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus meminta Menpan RB agar rencana pembatalan penghapusan tenaga honorer segera direalisasikan dan bukan sebatas angin surga jelang pemilu 2024. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan juga PP Nomor 49 Tahun 2018 menjadi buah simalakama bagi pemerintah pusat, di mana pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan di luar non-ASN dan P3K. Sedangkan di sisi lain, di PP ini mengatakan bahwa 2018 ke bawah itu dinyatakan pegawai non-ASN atau honorer masih dapat bekerja sampai dengan 2023. Selain itu, data jumlah tenaga honorer dinilai belum valid karena masih terdapat sebagian instansi yang belum menyerahkan data tenaga honorernya ke Menpan RB. Validasi data merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan arah kebijakan. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI dan pemerintah sepakat bentuk panja revisi Undang-Undang ITE serta Komisi 2 DPR RI yang meminta Kemenpan RB segera selesaikan polemik tenaga honorer. Saya Dede Ramadan, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rida Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa. Bulan Ramadan